enggak ada Ini warna. nek halus ya aja griyane, daleme Mbah Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk mudik ke kampung halaman aku. Dan ini tuh nggak ada rencana ya, ini super dadakan banget. Suami aku ngajak mudik ke kampung halaman. Ini kondisinya sebelum hari raya Idul Adha kemarin. Jadi aku berangkat dari Cikarang itu di hari Jumat malam habis maghrib. Dan sekarang ini aku lagi perjalanan menuju ke Rembang ya teman-teman. Jadi mudik kali ini kita ke kampung halaman aku yaitu Rembang. Nah sekarang ini aku lagi berhenti dulu sama suami aku di rest area. Aku nggak tahu sih ini nama rest areanya tuh apa, karena aku emang nggak menghafal ya. Dan ini menurut aku rest areanya super nyaman banget karena di sini tuh menurut aku untuk area parkirnya juga luas, apalagi di sini ada spot untuk permainan anak-anak. Jadi semisal anak-anak dibawa mudik nih ya, jadi dia nggak boring-boring banget. Kayaknya sih ini masih di daerah Cirebon ke sana sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa pada absen ya. Dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Rasanya tuh lama banget ya, hampir 1 mingguan. Bukan hampir ya, emang 1 mingguan aku nggak ada upload video. Karena biasanya tuh kalau udah ngumpul sama keluarga tuh kita enaknya tuh ngobrol-ngobrol bareng, bercanda bareng gitu kan ya teman-teman. Jadi kali ini aku langsung aja upload kegiatan aku di saat di sana. Nah ini kita berhenti lagi di rest area sebelum masuk di Kendal ya teman-teman. Ini suami aku tepar sekitaran di jam 1 malam. Jadi ini kita berhenti dulu untuk tidur 1 jam gitu di rest area juga. Jadi setelah tidur baru kita lanjut lagi untuk perjalanan. Karena kan capek banget ya baru pulang kerja, terus aku packing sebentar, habis maghrib kita langsung jalan tanpa ada istirahat tuh rasanya capek ya teman-teman. Oke, singkat cerita ini kita udah masuk di area Kabupaten Pati karena di sekitar Semarangan ke Pati sana aku tidur ya teman-teman. Jadi di sini kita udah langsung masuk di Kabupaten Pati dan ini udah mulai sunset di daerah Kabupaten Rembang. Ini dia kota aku, Rembang Bangkit teman-teman. Kotanya emang kecil, nggak ada mall di sini. Jadi kalau teman-teman berharap aku jalan-jalan ke mall, jangan ditunggu ya. Karena nggak bakal ada mall di sini. Di sini tuh adanya pantai teman-teman. Nah ini sekitaran di jam 5.20 pagi. Sekarang ini aku udah sampai di pusat kota Rembang. Kotanya tuh emang kecil banget kayak gini ya. Jadi ya seperti inilah kota aku. Semoga teman-teman bisa menikmati video aku kali ini, vlog ngajak teman-teman mudik ke kampung halaman aku. Oke, ini aku berhenti dulu untuk di Pasar Rembang. Awalnya tuh aku kepengen beli sarapan pagi di sini, tapi ternyata tuh masih pada sepi gitu. Ya udah, akhirnya di sini aku memutuskan untuk beli beras. Karena mudik kali ini aku bawa adik, ibu aku dan juga keponakan aku beserta aku suami. Jadi biar kita tidak merepotkan nenek aku, kita bawa beras ya teman-teman. Nah, tadi aku beli beras 10 kilo dan ini kita lanjut perjalanan untuk menuju kampung halaman aku. Oke, dari pusat kota Rembang ke tempat nenek aku tuh lumayan jauh ya. Jadi emang udah di beda kecamatan gitu. Tapi di sini aku menikmati setiap perjalanannya karena emang kalau untuk perjalanan dari pusat kota ke tempat nenek aku tuh emang masih super sejuk banget teman-teman. Oke, ini dia kita udah sampai. Selamat datang di Desa Pragu. Buat teman-teman di daerah Rembang pasti tahu banget Desa Pragu itu sebelum tempat
bumi perkemahan ya teman-teman. Jadi di sini desanya, dan ini kita udah masuk di area perkampungannya. Baru masuk aja kita udah disambut seperti ini. Nah, sebelah kiri ini ada sekolahan TK dan SD aku. Nah, kebetulan untuk rumah nenek aku tuh di sebelahan sama SD ya teman-teman. Jadi cuma dihalangin sama tretek tuh apa ya, jembatan kali gitu ya teman-teman. Jadi ini kita udah sampai di halaman rumah nenek aku. Ini dia kondisi desa aku ya, kondisi halaman rumah nenek kakek aku ya seperti ini. Namanya rumah kampung ya seperti ini ya teman-teman, tapi di sini penuh banyak kenangan untuk aku. Dan ini aku udah sampai di sekitaran setengah tujuan ya teman-teman. Sekarang aku mau langsung aja turunin barang-barang aku. Barangnya sih nggak banyak karena kita cuma bawa baju salin aja. Nggak ada beli oleh-oleh apa-apa karena emang super dadakan. Jadi yang penting kita sampai selamat dengan tujuan. Nah, di sini nenek kakek aku dan juga le aku alias adik dari ibu aku tuh kaget banget saat kita datang karena emang nggak ada ngabarin sama sekali nih teman-teman. Masih sekolah, masih jenjang kelas 3 mbak. Kan sekarang libur mas. Ya, maksudnya masih sekolah, ya kelas 3 ujian. Iya. Iya. Tiko. Ora usah dibasakno Indonesia, nak loro ya loro ngono lho. Nak telu ya telu. Bahasa Jawa Indonesia itu hanya ganti O, 3 tiko. Kalau 2 duo. Kalau tiga aja duo. Mas. Lagi apa? Kalau 2 itu loro ngono. Tadi diajarin gimana? Diane mana tadi? Ayo. Malu. Ya videonya kirim ke cewek aja ya. Si Bagus punya malu juga katanya. Malu-malu ya. Nah, iki kowe mrene gak kandha bapak. Kandha mboten. Lah nek mbok basakno ya bahasa Indonesia tidak. Lah nek basa Jawa mboten. Isane yo nggih mboten. Nggih. Nak iya nggih. Iya emang gitu. Kalau bahasa Jawa iya kan? Kalau bahasa Jawa iyo. Ini tadi kalau bahasa Indonesia 5. Jadi 5. Tadi Budi ngasih taunya beda mas, bukan begitu. Itu bahasa halus. Iya. Yang sewu. Beda berarti tadi. Iya. Griyane bahasa Yati pundi. Nah, itu tadi beda enggak ada O-nya. Nah, halus yo aja griyane, daleme Mbah Karyadi. Kan ada O-nya itu. Itu bahasa halus bagus. Lari-larian mulu. Pinjak dia mah. Ya satu lari ke sono, satu lari ke sono. Iya, jangan nih percuma mas, terbubar kan. Iya. Kan harus hafal namanya. Ayam dikasih nama mas, masa? Lah, saya ayamnya kuning si Rembo. Si Rembo. Beda mas itu mah. Di sini mah ayamnya nggak pakai nama, udah digituin aja, udah dilos aja. Loh, ntar kalau ada yang hilang, Kan nggak tahu dong. Lah. Ngabsen gimana? dicariin. Kan ayam kadang sama warna sama. Sama ke mas, beda yang punyanya gimana sih? Kita terus diudahan nih, ini kita sampingnya dikasih ini burung sama kandangnya buat pancingan. Nah, dia kan nempel di situ. Ini enak basa Jawa idul. Ono idul, lotan, lor, siklon. Betul. Ono lor, ono lor, nah ono lor. Kemudian Pak. Pantor. Itu seorang pantor.
Nah itu tadi sedikit cuplikan yang gak aku isi voice over aku sendiri karena menurut aku emang super kocak banget ngajarin keponakan aku yang gak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba diajarin tapi gak masuk-masuk ya. Oke, tadi itu ada juga kakek aku, umurnya udah 98 tahun teman-teman. Alhamdulillah masih sehat ya. Tapi ya namanya udah sepuh ya, udah tua gitu ya, kadang penglihatannya, pendengarannya juga udah berkurang. Nah ini kenalin, ini adalah saudara kembar aku. Ini adalah adik dari ibu aku yang paling terakhir, umurnya beda 1 tahun aja sama aku. Tapi udah punya anak 2 ya teman-teman. Semoga setelah ini aku juga bisa dikasih keturunan sama Allah. Amin. Nah tadi aku masakin mendadak banget ya teman-teman. Jadi kita makan seadanya, dimasakin soto jeroan sapi sama nyeplok telur dan juga goreng iwak pindang atau ikan pindang gitu ya teman-teman. Kalau untuk ikan di sini selalu fresh karena apa? Karena aku itu daerah Pantura pesisir ya teman-teman. Jadi kalau untuk ikan di Pasar Rembang itu super seger-seger banget. Apalagi kalau semisal mau beli banyak nih, mau ada acara, kita tinggal beli aja ke pelabuhan gitu teman-teman. Oke, ini kita sarapan aja. Mari sarapan ya teman-teman. Pokoknya untuk di video kali ini emang aku bener-bener kepengen ngajak teman-teman semua mengikuti aktivitas atau kegiatan aku selama di desa. Karena aku inget banget pas pulang Idul Fitri kemarin aku sama sekali nggak ngambil video selama aku mudik. Jadi kali ini mumpung aku mudik, aku buatin video keseharian aku selama di desa. Oke, ini di sore hari sekitaran 2:30 sore. Jadi tadi setelah makan kita sempat istirahat dulu, kita tidur, dan ini pas bangun tidur kita mulai lapar lagi teman-teman. Dan sekarang dibuatin lontong tahu sama le aku. Ini adalah resep turun-temurun dari nenek aku yang udah jualan lebih dari 60 tahun. Bumbunya simpel banget, hanya kacang tanah goreng, cabai dan juga bawang putih. Nah, ini tinggal diulek aja. Ini yang terpenting enak dari kecapnya menurut aku teman-teman. Cara bikinnya simpel banget, tinggal diulek aja semua bumbunya, tahunya kita penyet-penyet dan langsung kita sajikan bareng sama lontong. Nah ini dia cara penyajian yang spesial yang selalu aku kangenin. Dia tuh cara penyajiannya di atas daun jati teman-teman. Jadi kita tata lontongnya di atas daun jati, lalu kita siram pakai sayur tempe. Ini adalah jangan tempe yang disanten gitu, cuma pakai cabai bawang tapi rasanya enak banget. Lalu kita tinggal siram lagi di atasnya pakai bumbu kacang yang udah kita ulek. Oke, ini dia lontong tahu khas daerah aku, yaitu khas dari Rembang. Dan ini adanya di Desa Pragu. Dulu nenek aku setiap hari jualan ini teman-teman. Tapi berhubung sekarang nenek aku udah sepuh, digantikanlah turun-temurun lagi ke anaknya yang bontot. Dan aku juga udah diajarin semua anak-anak dari nenek aku bisa bikinnya. Yang enak itu di kecap dan juga sayurnya teman-teman. Oke, kenalin, ini dia nenek aku, Mbah Jasmini namanya, umurnya udah 93 tahun, dia nenek aku dan juga guru masak aku. Nah ini masih sehat, bugar ya teman-teman, masih beraktivitas, cuma emang gak jualan. Tapi kalau sekarang paling jualannya itu cuma bikin kopi untuk mbah-mbah gitu yang datang ke warung. Karena emang nenek aku dari dulu tuh basicnya jualan ya teman-teman, jadi ya udah masih menikmati masa jualannya, tapi jualannya ya santai gitu. Nah kalau di sini ciri khasnya itu adalah kopi lelet teman-teman. Daerah ciri khas Rembang, daerah Lasem itu kebanyakan kopi lelet. Oke, tadi yang lain pada makan lontong, tapi ini aku makan nasi sayur asem ya, sego jangan asem karo sambal iwak pindang. Itu menurut aku enak banget teman-teman. Itu adalah makanan kesukaan aku yang murah meriah, nasi sayur asem sambal ikan panggang, itu enak banget. Dan untuk sayur asem sama sambalnya itu tadi dimasakin sama nenek aku, karena emang kalau nenekku tuh tahu makanan kesukaan aku apa. Cuma sayur asem aja yang diisi pakai daun ubi dan juga kerai atau timun gitu kalau di sini ya teman-teman, tapi beda sih, bukan timun. Itu rasanya enak banget. Cuma 2 itu aja dicampur kacang panjang itu udah enak banget teman-teman. Oke, ini di sekitaran sore hari, ini ada om aku lagi golek rambanan atau nyari untuk pakan wedhus, pakan kambing ya teman-teman.
Nah ini sekalian aja ibu aku minta tolong sama om aku untuk diambilin kembang kates atau kembang pepaya. Karena di sini ya namanya juga di desa ya, apa-apa serba ada. Jadi semisal kepengen apa-apa yang penting rajin aja nanemnya, nanti juga kita bisa memanennya sendiri. Seperti bunga pepaya ini. Jadi kalau kepengen tinggal dicomot aja nih. Masya Allah, jadi ya menurut aku ya enak ya hidup di desa. Aku pun juga merasakannya dulu dan sekarang aku juga sebenarnya kepengen banget hidup di desa seperti ini, yang bisa kumpul bareng sama keluarga dan juga bisa ramah tamah ke setiap tetangga atau warga di sekitar. Itu menurut aku pengalaman yang luar biasa. Oke, ini dia kembang kates atau bunga pepaya yang nantinya bakal dimasak sama ibu aku. Aku pas tanya mau dimasak apa mah, katanya mau dimasak tumis aja teman-teman. Ini sih menurut aku cuma sedikit ya bunga pepayanya, tapi kata nenek aku di belakang rumah masih ada. Jadi nanti ya bakal aku panen aja yang di belakang rumah. Nah, karena hidup di desa itu kebanyakan investasinya itu di ternak ya teman-teman. Ada sapi, ada kambing. Jadi ya menurut aku investasi untuk jangka panjang lebih seperti itu. Aku seneng ya kalau di pedesaan itu banyak ternak-ternak kayak gitu. Apalagi nanti kalau misalnya udah dijual gitu, Masya Allah ya harganya luar biasa. Oke, ini aku diajak nenek aku untuk lihat-lihat pekarangan atau tanah kebun yang ada di belakang rumah. Ini ada pandan gede-gede banget teman-teman, Masya Allah. Ada juga tadi kebun cabe, ada jati, pisang, bambu semua. Itu kalau kata nenek aku masih bisa dibikin 7 apa 8 rumah ke belakang, terserah mau milih yang mana katanya. Tapi ya aku udah ada rumah, jadi ya udah kita menikmati rumah hasil jeripayah aku sama suami aja. Oke, ini juga ada labu ya teman-teman, tapi di sini belum bisa dipanen katanya. Akeh semutnya akeh kok. Tak bobot iki tak lewati semutnya akeh. Nah ini dia langsung aku berlanjut ke halaman depan rumah. Ini ada jeruk, ini adalah jeruk buah ya teman-teman, tapi belum bisa dipanen. Untuk pawon atau dapur yang selalu aku kangenin ada di sini. Ini dulu aku masaknya di sini, bantu nenek aku untuk bikin jualan di sini ya teman-teman. Pokoknya kangen banget di sini. Tapi berhubung lagi nggak masak di dapur, jadi bergantilah ke kompor gas sekarang teman-teman. Nah ini lanjut ada le aku mau ngasih makan wedus ya. Tadi yang rambanan dicari itu untuk ngasih makan kambing ini. Aku nggak tahu ini kambing jenis apa, gede banget teman-teman. Kalau menurut lekku sih ini kayak kambing etawa gitu ya. Jadi emang dia tuh untuk postur tubuhnya lebih besar dari kambing biasa. Dan kebetulan ini lagi hamil semuanya. Ini perempuan semua ya teman-teman, betina. Kalau teman-teman salfok, Mbak Nia kok itu kambingnya warnanya pink? Jadi black pink ya, karena yang satu black. Nah ini katanya habis dikasih obat atau nggak tahu obat apa gitu. Katanya kambingnya tuh lagi banyak kutu teman-teman, jadi diobat seperti ini. Tapi aku aneh kok obatnya bisa berwarna pink seperti ini. Nah ini kambingnya gede-gede banget. Itu juga kemarin ada yang habis melahirkan 2. Nanti kalau ini melahirkan semua ya mana meneh ya dadi akeh wedhuse ya. Nah untuk kandang kambing ini dulunya tuh saat aku di sini adalah kandang sapi milik nenek aku. Nah di samping kandang ini adalah pawon atau dapur yang biasa aku masak dulu. Jadi emang dia nyatu gitu ya teman-teman antara kandang sama dapur gitu atau alias pawon gitu ya. Tapi tenang aja karena di kita ini kita rajin untuk membersihkan kandang. Kadang satu hari itu 2 kali bersihin kandang. Kalau dibilang bau ya namanya juga kandang ya teman-teman. Jadi ya wajar aja. Tapi di sini untuk kita sudah terbiasa. Nah ini ada lagi kambing. Ini tapi di samping warungnya nenek aku. Jadi 2 ini dipisah supaya tidak terkena kutu gitu. Sebelumnya kemarin ini ada sapi, tapi sapinya udah dijual dan diganti sama 2 kambing ini. Untuk le aku atau adik dari ibu aku yang paling terakhir, dia itu emang warungan seperti ini. Jadi kayak warungan es, jajanan anak-anak kayak cireng, gorengan, semuanya di situ. Kebetulan juga kalau ada yang lagi panen kebanyakan pesan gorengannya di sini. Jadi ya warung ini tuh turun temurun dari nenek aku sampai ke anak-anaknya gitu teman-teman.
Oke, yuk lanjut, videonya belum selesai. Jadi semoga teman-teman gak bosan nontonin video vlog aku kali ini. Sekarang di jam setengah 5 sore, berhubung ibu aku kepengen makan jajanan pasar ya, jajanan jadul kayak gitu. Jadi sekarang sama Le aku kita diajak ke pasar Berumbung. Berumbung apa-apa ya, pokoknya yang ada di daerah beda desa gitulah teman-teman. Aku nggak tahu ini daerah apa ya, aku lupa teman-teman. Pokoknya kalau nggak salah tuh daerah Banggi apa-apa ya, aku lupa teman-teman. Oke, ini kita udah sampai di Gerbong Leluhur. Kok Gerbong Leluhur? Tulisannya Gerbong Leluhur sih. Ini kita udah sampai ya teman-teman. Jadi pas aku nyampe kok kayak gini tempatnya. Oh ternyata ini parkiran ya. Dan ternyata dari parkirannya kita harus masih jalan kaki sekitaran ada ya 100 meteran gitu. Dan ini kita sampai di Pasar Berumbung alias pasar jajanan tradisional. Jadi ini tuh kayak jajan-jajanan jadul gitu teman-teman. Nah pas aku masuk ke sini, kesan pertama aku kayak aku lagi masuk ke acara hajatan ya. Karena pertama itu musik dangdutan Jawanya kenceng banget. Dan juga emang di sepanjang jalan ini seperti ini teman-teman, dibikin kayak jajanan prasmanan gitu. Setiap tendanya itu masing-masing kuenya ya teman-teman. Ada sego jagung, pokoknya ki akeh jajanan nang kene yo. Nah ibu aku tuh nggak tahu nyari jajanan apa gitu. Pokoknya dari singkong, aku nggak tahu namanya apa itu. Ibu aku nyari muter-muter dan akhirnya alhamdulillah sampai. Nah untuk kesini tuh kita nggak bayar apa-apa, cuma bayar parkir aja 10.000 untuk mobil. Kalau untuk motor hanya Rp5.000 aja. Nah di sini jajanannya murah meriah semua ya teman-teman, dari harga 1000-an aja dan yang paling mahal hanya di Rp5.000. Oke, ini kita keliling-keliling. Akhirnya yang dikepengen ibu aku ada, nggak tahu ini apa namanya ya, kayak getuk gitu ya teman-teman, kayak getuk tapi bukan getuk, apa sih aku bingung namanya. Nah ini kalau aku makanan kesukaan aku yaitu cenil. Aku seneng banget sama cenil ini dan untuk harga cenil per porsinya di sini hanya 1.500. Nah jadi pakai mika kecil gitu teman-teman. Lanjut di sini aku beli es dawet. Di sini es dawetnya untuk harganya per bungkus hanya 2.500 aja. Kalau di desa jajanannya masih murah meriah ya teman-teman. Dan yang aku suka di sini untuk penyajiannya itu pakai kendi ya. Jadi menurut aku lebih seger aja untuk wanginya. Oke, ini udah selesai. Aku beli totalnya ada 9 bungkus karena emang ada adik, ibu aku dan saudara aku semuanya ikut ya. Jadi kita beliin aja 9 bungkus ini. Nah, di sini tuh rame banget. Kata keponakan aku sih dulu tuh masih bagus, tapi nggak tahu kok sekarang malah berubah kayak gini. Kalau dulu katanya ada spot foto gitu teman-teman, tapi sekarang tuh udah nggak ada. Tapi di sini kita disediakan hiburan kayak apa ya ini, kayak pagelaran gitulah, pagelaran musik juga yang bisa kita nikmati sambil kita menikmati jajanan yang ada di sini. Nah kegiatan aku mampir di pasar Berumbung ini udah selesai. Sekarang aku mau berlanjut ke pelabuhan ya teman-teman, di pinggir pantai gitu karena aku kepengen lihat sunset. Jadi ya udah sekarang kita lanjut mau ke pelabuhan. Kalau di sini namanya Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Jadi di situ tuh kayak pantai ala-ala Korea kalau menurut aku, karena dia kayak ada dermaga di sampingnya gitu teman-teman. Oke, singkat cerita ini aku udah sampai di Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Nah ini adalah kotaku, ciri khasnya adalah pantai. Nah ini sekitaran di jam 5:30. Aku kepengen nyorot sunset gitu, tapi ternyata aku nggak keburu teman-teman. Nah ini dia Pelabuhan Tasik Agung Rembang adalah apa ya, tempat dimana biasa anak-anak muda ataupun keluarga suka ngabisin waktu untuk melihat sunset. Dan tempat ini juga adalah tempat nongkrong aku dulu waktu masih muda zaman sekolah nih teman-teman. Dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bisa menghibur ya. Dan aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.